Hello? Is this me you're looking for? Halo Soul Family, sahabat-sahabat semestaku tersayang. Apa kabarnya? I'm back. Aku tahu aku udah ngilang selama beberapa bulan, tapi aku punya alasannya, ntar aku jelasin. So, hari ini aku mau prepare video comebackku buatmu. Dan senang banget karena aku ditemenin sponsor kita hari ini, yaitu Elephant Crystals. You know, Elephant Crystals adalah toko kristal online favoritku selama ini. Udah bertahun-tahun langganan. Kenapa? Banyak sih alasannya. Nih, terutama buat kamu yang selalu tanya di mana sih aku beli kristal-kristalku. Semoga video ini menjelaskan ya, karena ini adalah salah satu toko favoritku. Packagingnya terjamin aman. Kristal kita akan aman, karena dulu selalu pakai bubble wrap ya, tapi sekarang ada perubahan nih. Ini bagus, karena lebih environment friendly. Aku suka. Cici, ownernya pakai kertas seperti ini untuk packaging. So, tetap safe, tapi juga sangat support environment. Nah, Soul Family emang gitu kan? Peduli sama lingkungan. Dan tentunya karena banyak banget variannya, unik-unik kristalnya. Cuman kalian harus cepat pesannya, karena nggak semuanya akan bertahan selamanya kan? Selalu ada perputaran, pergantian kristal. Karena ini kan benda yang kita beli sekali gitu loh, nggak bisa dicetak massal. So, kalau sudah menemukan apa yang kamu suka di sana, segera deh buruan pesan. Lalu juga selalu ada kertas penjelasan, kayak kartu-kart yang mempermudahmu untuk tahu nama kristalnya. Dan buat aku yang sering banget lupa fungsinya apa, namanya apa, ngebantu banget untuk bisa ingat dan menjelaskan lebih baik tentang fungsi kristalnya, terutama saat lagi dipakai di tarot reading ya. Terus sekarang aku lihat juga di promo ongkir Indonesia. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Elephant Crystals. Siapa tahu ada anak-anak adopsimu alias kristal-kristal yang akan memanggilmu untuk membelinya. Segera pesan sebelum diadopsi orang lain. Alright guys, now kita ketemu di readingnya ya. See you soon. Halo, apa kabar Soul Family, sahabat-sahabat semestaku tersayang. Aku ngumpet 4 bulan terakhir ini. Kangen gak? Hi guys, what's up? What's going on with your life? So, now I'm coming back untuk balik lagi lebih aktif di YouTube ya. So, banyak yang nanya, kakak kemana aja selama ini? Aku dapat instruksi dari sana untuk rehat, dan dalam rehat itu aku banyak istirahat karena 4 tahun dari 2018 kan aku di YouTube itu tidak pernah resting secara energi, belum proses personal, belum healing orang, belum jadi coach, belum buat YouTube. Itu exhausting ya, secara tubuh dan juga energi. Jadi untuk taking care of me, universe minta aku rehat sampai ada petunjuk untuk maju lagi, which is berarti aku udah fresh. Dan waktunya sebenarnya Agustus, cuman Agustus itu aku agak-agak ngerasa alamnya berat ya, dari 2 gerhana yang terjadi, 2 purnama yang terjadi di Agustus. Itu jarang kan, belum moon super moon pula lagi tanggal 31 Agustus. Aku update di Instagramku tuh arti energinya yang aku baca secara spiritual, secara tujuannya terjadi.
untuk jiwa manusia. So now I'm coming back di sini lebih fresh di September. Ternyata everything is, I think, according to the plan ya. Walaupun sebenarnya keputusan ini untuk masuk September ada di aku pribadi. Aku udah diminta boleh balik di Agustus, cuman akunya belum ready. So now I'm coming again to the YouTube, to the public area untuk struggling lagi. Aduh, amit-amit, jangan struggling, untuk meramaikan kancah spiritual nasional. Dan sebelum itu aku ada pengumuman, ada pembaharuan untuk pemesanan buku WOFRE, karena ini adalah penghabisan stok pertama. Tidak melalui online shop dulu ya, semuanya melalui kausan distributorku secara langsung, kontak WA-nya, tidak telepon, hanya bisa balas WhatsApp chat. Oke? Nih yang mau pesan. Dan untuk pergantian tim, di tim humas aku, Kak Julie sudah resign untuk fokus pada karirnya, dan KPB kembali guys. So ini adalah kontaknya KPB untuk nanti akan bantu pemesanan soal event atau enggak untuk ada sponsorship. Oke? So itu adalah pengumumannya. Hari ini kita punya tema yang sangat baik untuk sugesti positif. Aku pilih tema ini karena aku rasa kita butuh positivity di tengah gempuran fenomena alam ya saat ini ya. So ini adalah what will happen, what is the good thing will happen. Apa sih hal baik yang akan terjadi selanjutnya di hidupmu. Semoga ini juga akan bantu subconscious atau alam bawah sadarmu menerima input positif sehingga mengarahkan ke sana ya. Ingat sekali lagi, ambil baiknya, buang buruknya. Ini general reading alias bacaan umum yang tidak apply buat semua orang. Ambil yang baik-baiknya aja ya, disimpan di hati yang baik-baiknya. Alright, ada 3 pilihan. Kita gunakan kartu dengan everyday morning, kalau nggak salah ya, aku lupa namanya. But kita bawa juga kristal cantik. Semuanya ini dari Elephant Crystals. Karena aku memang suka banget belanja di sana. Kalian bisa lihat video untuk penjelasannya sebelum intro aku. Aku jelaskan sedikit tentang Elephant Crystals, gimana cara pesannya juga, dan kontak Instagramnya. Kita gunakan 3 sekarang dan 4 untuk hiasan karena cantik sekali ya, cocok sama warnanya. Nah ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Gunakan intuisimu. Kira-kira mana pesan paling kuat? Biasanya ada di salah satu pilihan. Kak, kalau aku kepanggil lebih dari 1, it's okay guys, boleh banget ya, karena ini untuk kita ambil input sugesti positif, why not, kita ambil sebanyak-banyaknya yang baik. Oke, aku deketin pile 1 untuk meyakinkan. Selenite. Kerennya Elephant Crystal juga kasih penjelasan fungsi-fungsinya ya. Selenite, kristal selenite, pembersihan, penenangan, perlindungan. Membersihkan energi yang menghambat, menambah kesejajaran di dalam, dan memfasilitasi healing, juga pembersihan aura. Selenite juga membersihkan kenegatifan dari fisik, juga tubuh energi kita. Oke. Pile 2 ada Tiger Eye. Zoomnya bandel deh, udah lama dia nggak kerja. Tiger's Eye, proteksi, daya tahan, fokus. Ini adalah batu keberuntungan dan proteksi. Punya kekuatan untuk pikiran, membawa kejelasan mental, membimbing kita untuk menyelesaikan masalah secara objektif dari banyaknya awan-awan emosi. Terus sebuah batu kristal untuk teman dalam
ngusir ketakutan juga kecemasan. Yap, thank you Cici udah ngasih ini. Oke, I really like it. Strawberry quartz. Oke, yang ketiga, fungsi dari strawberry quartz adalah manifestasi cinta, tujuan, grounding. Bisa menyeimbangkan fisik, meningkatkan tujuan niat baik, dan bisa menenangkan di lingkungan yang sangat cepat. 2, 3. Gue juga suka. 3 ini kayaknya berfungsi banget untuk aku selama purnama double itu terjadi ya. So guys, fokus untuk pilih mana pilihanmu, dan nanti jangan lupa lihat di timestamp supaya langsung lompat ke tempat kamu memilih ya. Ada angka warna biru 1, 2, 3, ada angka warna biru sebelahnya. Kamu tinggal pencet angkanya, atau ada sekarang kan udah cantik tuh timestampsnya, tinggal pencet. Jadi kamu gak perlu nunggu dari 1, 2, apalagi kamu yang ketiga tuh ya. Kamu langsung lompat ke pilihan kamu. Alright, kita masuk ke reading. Comeback aku. Hal baik apa yang akan terjadi selanjutnya di hidupmu? See you on your timestamps. Halo, nomor 1, Selenite. Oke, siap. Hal baik apa yang akan terjadi di depannya? Selanjutnya untukmu. Aku udah shuffle. Nah, kita lihat ya. Siapa lagi? Dari tarotnya dulu. Queen of Cups. Oke. Two of Cups. Udah kebaca. Udah kebaca apa yang terjadi di file ini. Five of Cups. Oke. File ini udah ketangkep energinya sebelum aku reading sekalipun ya. Sebelum ini dimulai kemarin, udah ketangkep energinya. Ini lebih kepada masalah hati, bisa cinta, bisa cita-cita. Sesuatu yang sudah lama kamu idamkan di dalam dirimu. Sesuatu yang sudah lama banget kamu takut untuk impikan. Ya, kelihatan. Keinginan sama ketakutannya sedang berantem. Oke. Aku akan hubungkan dengan imbas dari 2 purnama bulan Agustus ya. Di sini aku lihat keraguanmu naik, terutama jika ini menyangkut tentang impian hati ya, baik ini kepada cinta atau kepada cita-cita. Di sini aku ngelihat udah lama sih sebenarnya kamu ada impian ini, tapi udah lama juga kecewa. Udah tidak berani kamu mimpi itu. Ada ketakutan bahwa apa yang kamu harapkan itu tidak ada, bahwa cinta yang kamu cari itu tidak muncul, tidak ada, dan apa yang kamu cita-citakan tidak mungkin tercapai karena ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang buat kamu takut untuk berharap terlalu banyak ya. Ini ngebuat jadi perasaan kosong dan sepi sering banget nemenin kamu. Karena di satu sisi ingin tapi tidak berani, ingin tapi takut kecewa, dan itu ngebuat kita jadi ngerasa jauh lebih kecil, kesepian juga. Apalagi melihat mungkin orang-orang bisa dapetin apa yang dia mau secara batinnya. Dan itu ngebuat kamu makin ngerasa kesepian. Ini energi basicnya ya. Sudah kenceng aja. Oke, kita lihat dari sini. Sekalian kita bedah fear-fearnya yang ngebuat hal baik jadi susah datang.
kita coba bongkar dan netralisir pelan-pelan. Apa yang butuh kamu lepaskan? Morning moon. Luck is on your side. Keberuntungan ada di sisimu. Ya dong. Keluar dari zona nyamanmu. So, bottomnya klimaks yang sangat membara mendekat. Apa tuh membara? Oke, kamu butuh melepaskan apa? Ini adalah penghambatnya ya. Kenapa tidak berani bermimpi? Kenapa kecewa? Karena aku rasa banyak dari kamu yang terjebak di situasi dan kejadian masa lalu. Itu juga ngebuat jadi kayak udah judgmental, udah menghakimi bahwa apa yang terjadi di depan sama aja akan berakhir seperti yang dulu. Semesta tidak ingin kamu meragukan itu. Semesta ingin kamu bisa melihat bahwa yang dulu ya dulu, yang sekarang ya sekarang. Terutama jika secara dirimu banyak perubahan, udah pasti hasil juga akan berubah ya. Gak mungkin prosesmu, kerja kerasmu healing selama ini akan membohongi. Gak mungkin. Ini adalah waktunya. Cuman memang kenapa hal baik itu jadi agak susah datang, karena itu udah jadi zona nyamanmu. Rasa kesepian itu, rasa sedih, rasa kecewa, rasa kesal pada hidup itu udah jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang sebenarnya harus mulai ditinggalkan. Dan aku tahu itu tidak akan terjadi semalam. Meninggalkan zona, tanda kutip, mengasihani diri ya, itu tidak akan terjadi semalam. Itu butuh perubahan, butuh kerja keras, butuh pembangunan habit baru. Dan itu yang saya lakukan sebagai coach. Karena ada beberapa orang yang nyaman di tempat yang sebenarnya kurang sehat. Secara mental, fisik, batin, kurang sehat. Dan itu butuh pelatihan untuk maju ke zona yang sehat gitu. Untuk nyamannya tuh di zona sehat gitu loh. Tidak di zona yang gitu-gitu aja, yang akhirnya ngebuat tambah lemes, tambah ngerasa sendirian di dunia ini ya. Jadi ada sesuatu memang yang akan diangkat. Hal baiknya kamu akan mulai tahu. Seperti tanda 2 full moon ya di Agustus, itu merupakan sebuah pertanda bagi saya. Wah, ini fear yang hidden ya, yang betul-betul dalam, akan diangkat semesta. Dan itulah yang akan dilepaskan. Karena kamu akan secara subconscious, sadar, dan conscious menangkap, oh, itu adalah kenapa aku selalu berada di siklus ini. Kenapa aku selalu merasa seperti ini. Kamu akan fully aware atau benar-benar sadar. Sehingga setelah kamu menyadari, kamu mulai beranjak keluar. Dan setelah kamu beranjak keluar, keberuntungan akan ngedorong, nge-push untuk dapetin impian hatimu. Di file ini aku ngelihat banyak orang pakai reason, pakai alasan. Oh, ini belum divine timingnya. Ini belum divine timing. Ini belum waktunya untuk keluar dari pergerakan aku yang biasa, untuk maju ke tempat aku berkembang, tempat aku bisa meraih impianku. Karena ini belum waktunya, belum petunjuk semestanya. Well, tadi semesta bilang itu tentang divine timing atau tentang ketakutan. Bedakan petunjukku dengan ketakutanmu sendiri. Petunjukku sudah jelas. Aku kirim sesuatu, bahkan video ini, bahkan orang-orang di hidupmu untuk support kamu ngedeket ke impianmu. Tapi kamu masih gunakan alasan divine timing. So, sure, apakah yakin itu tentang aku? Ataukah itu tentang kamu belum berani beranjak dari zona nyamanmu? Dari zona
yang membuatmu stuck dan agak mampet ketemu sama impianmu. So, itu agak belak-belakan dari semesta, karena kayaknya banyak yang using divine timing dengan menutupi ketakutannya sendiri, untuk menutupi ketakutannya sendiri gitu loh. Sekarang nggak bisa lagi, karena semua jalan udah diarahkan, terutama untuk orang-orang yang memang udah diarahin nih sama Tuhan nih. Semesta bisa ngarahin, tapi yang ngerealisasikan ya kamu lah. Karena yang bekerja di 3D kita, bukan beliau. Beliau buka energinya, kirim sesuatu, kirim pesan, kirim intuisi, kirim orang yang bantu, kirim alat bantu. Kalau nggak digunakan, sama aja bohong. Gitu, intinya dari semesta. So, apa yang hal baik yang akan datang? Healing yang cukup besar, plus keberuntungan yang akan mulai ngikutin. Karena keberanianmu untuk keluar dari zona yang membelenggu, yang di situ-situ aja, akan berakhir. Mulai ada pergerakan energi dan support semesta datang. Gitu. Jadi ini tentang apapun. Bisa tentang love, tentang cita-cita, tentang apapun. Oke, kita lihat tentang apa sih exactnya. Siapa tahu dapat petunjuknya ya. Oh my god. Ya, happy ending. Tentang kebahagiaan batinmu. Sebutin nanti di komen, kamu cita-citanya apa sih? Yang kamu takut banget untuk maju, atau udah kayak di ujung jari untuk tersentuh gitu ya. Coba komen apa, karena ini bisa macam-macam. Secara individual ya. Happy ending secara individu, secara kamu. Bukan, tidak harus happy endingnya orang gitu. Tidak harus sama setiap orang. Oh my god. Fase 1 emang challenge-nya lumayan untuk ngadepin keluar zona comfort itu, karena gimana pun hormon kita udah biasa. Kita ternakan berada di zona-zona yang kurang sehat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita udah mulai ada kesadaran, kita beranjak pelan-pelan keluar supaya masuk ke zona yang menternakan kebahagiaan ya, ketenangan, itu akan ngebawa kita lebih dekat dengan happy ending, dengan berkah besar dalam bentuk apapun. Jadi ini beneran bagus buat fase 1. Tapi challenge-nya juga ya, kamu harus mulai beranjak. Tidak pakai alasan lagi, tidak nunggu orang lagi untuk apapun, karena kemungkinan besar semesta udah support. Makanya pesannya hari ini begini, semesta udah support, tapi tools-nya dipakai nggak sama kamu untuk maju ke situ ya. Untuk beberapa orang ya memang belum waktunya. Dan ini sekali lagi general reading, pesannya personal ya. Lihat kira-kira, kalau semesta udah banyak kasih alat bantuan orang, pesan yang kencang buat kamu, ini waktunya bertindak. Karena kamu yang punya kunci untuk merealisasikan sendiri. Beliau support. Kalau takut sama kegagalan, misalnya penolakan, kehilangan atau apa, aku rasa itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ini kamu udah naklukin challenge besar. Artinya, kamu udah berubah. Dan nasib yang dulu gak bakal sama. Seperti itu. Ya, sudah ada luck. Keberuntungan, kemudahan akan diberikan semesta. Tapi keberaniannya dari dirimu untuk melangkah. Karena support sistemnya udah dari awal kayaknya. Sebelum reading ini pun sudah dikasih support sistemnya satu-satu. Tinggal kamunya mau maju atau enggak, mau raih atau enggak. Doanya financial discipline. Bisa juga berkah finansial ya, yang akan dicapai oleh teman-teman. Kita lihat dalam cinta, anything happen. Hal baiknya yang akan datang. Seneng banget. Fase 1. Aku pilih fase 1 ah. Aku pilih yang mana ya? Ntar deh yang terbaik. Tapi yang ini udah best nih.
hal baiknya bagus banget. The Silver Waterfall. Ya. Oke. Ouch, intimacy. Manifestation. Gokil, bener deh ini. Targetnya arahnya ada di cinta, finansial, kebaikan yang akan datang ya. Energi besar yang kalian akan datang, karena aku buat ini setelah purnama 2 kali 1 bulan, which is yang disebut blue moon, karena jarang terjadi 13 purnama dalam 1 tahun ya. Ya, ini tentang ngeluarin bakat manifestation, dan memang yang aku pelajari dari pengalaman hidupku, tidak mungkin manifestasi itu mudah terjadi saat kita banyak sekali nyimpen luka, marah, takut di subconscious. Gak kelihatan sih memang. Kepala kita bisa semangat banget, oh enggak, aku yakin aku mau itu. Aku yakin aku mau si dia. But kalau subconsciousnya seperti tadi, enggak, kayaknya cinta akan berulang lagi seperti dulu. Enggak, kayaknya cita-citaku gak mungkin. Aku pasti dikecewakan hidup. Berantem kan energi positif dan negatifnya. Kuatan mana? Nah, itulah yang sering ngebawa jadi kok kayak ups and down ya hidup ya. Tuh, karena berantemnya kepercayaan batinmu, ketakutannya terutama dengan keinginanmu di kepala, di otak. Itu berantem dua-duanya. Dua-duanya sama-sama kuat. Buat saya vibrasi terkuat itu fear, ketakutan, dan keinginan, cita-cita. Nah ini kalau berantem di orang, manifestasi mandek. Makanya semesta tadi arahkan, mau ada banyak hal baik datang padamu, dalam bentuk apapun, hadapin dulu penghambatnya. Ya, dan ya kalau mau sabar, tunggu bulan September, Oktober ya, karena September udah full. Karena orang banyak ngadepin ini, hidden fear yang naik. Saya nge-coach tubuhnya. Halo Dedi, 9:11 aku lihat di kameraku. Aku lihat itu banyak yang akan terangkat ya. Akan terangkat karena double hit dari purnama 2, dimana full moon indikasi dari ending karma. Dan ada 2 purnama di Agustus bareng Lionsgate, dorongan untuk mengakhiri sebuah siklus, sebuah karma lama alias mungkin kebiasaan lama, sudah tiba waktunya. So, ini akan terjadi di cinta. Dapetin apa yang kamu mau, terlepas dari apapun ketakutanmu. Ternyata begitu dijalanin tidak seperti itu menakutkannya. Ternyata malah mendekatkanmu pada yang diharapkan dalam cinta. Dan untuk beberapa orang ada juga masih harus beberes ya. Masih dalam proses untuk trust, untuk percaya lagi bahwa semua orang layak dapat cinta. Terlepas apapun masa lalunya, apa yang pernah terjadi, kekecewaan yang pernah dialami, tetap semua orang yang mengharapkan cinta itu sebenarnya sudah punya intuisi bahwa cinta itu ada. Dan kebaikan yang akan datang adalah kamu akan lebih terbuka untuk tahu gimana cara dapatnya. Oke. Bottomnya distorted masculine. Ya. Masculine distorted itu masculine yang pasif, yang pesimis, diktator, gimana maunya, yang juga menggunakan paksaan atau kekerasan ya. Itu distorted masculine. Kalau dalam cinta kita bicara, ini masculine yang gak mau usaha, yang tidak, karena memang secara alami, secara nature ya, masculine itu diciptakan untuk chasing, mengejar. Dan jika kamu ngerasa kamu mulai harus dikejar pada masculine soul, secara fisik masculine ya, juga masculine soul,
artinya ada yang distorted, ada something wrong in you. Bukan gitu, ada something yang terjadi keliru di kepala, bukan you ya, tapi keliru di kepala. Artinya kamu udah ngegeser mungkin bukan ke maskulin yang healthy, tapi ke maskulin yang terluka. Ya, harus dikejar, harus kayak diktator sama pasangan, memaksakan kehendak, memaksakan semuanya harus sesuai caranya, menggunakan kekerasan, dan itu adalah indikasi ada healing sites yang harus dilakukan, ada proses kesadaran akan luka masa lalu, mengapa kamu jadi begitu. Dan salah satu cara untuk dapetin cita-citamu, jika kamu ada ngerasa begini, adalah keluarlah dari zona nyamanmu. Karena itu akan menjadikanmu orang baru. Kalau kamu biasa jadi maskulin, tapi kamu yang mengandalkan, oh cewek yang harus ngejar aku nggak ngerasa itu sehat ya sebenarnya ya. Karena memang zaman ini banyak distorted maskulin. Jadi contoh, kayak player itu seperti diagungkan di luar sana. Padahal itu banyak isu sebenarnya. Seperti jadi cowok yang dikejar-kejar ya, kalau misalnya banyak fansnya sih ya itu wajar ya. Tapi kalau misalnya untuk meraih cinta sejati dia harus dikejar, artinya ada yang salah di mindset. Ada healing besar atau luka besar yang terjadi. Sampai rejectionnya takut banget. Penolakannya sebesar itu, I don't know, ini pesan kayak spesifik ya. Tapi ini bisa terjadi juga di feminine, dia ngegeser ke distorted maskulin. Terlalu, harus begini. Cowok tuh harusnya begini sama aku, itu juga nggak sehat. Itu jadi feminine yang agak toxic ya, agak kayak egois, kayak ngeluarin egonya feminine, bukan healthy-nya feminine. Dia harus gini. Nah, kalau misalnya kamu udah berusaha, feminine udah berusaha, dan dijegal semesta, artinya apa? Kamu memang harus receive. Kamu harus waktunya menerima, bukan mengejar. Karena mungkin kamu jadi nyebrang nanti. Tapi apakah harus pasif selamanya? Enggak. Kamu bisa kasih sinyal, bisa ngerespon. Ya something like that lah. Yang pokoknya balance. Cuman memang aku ngerasa di sini diarahkan kembali ke power sejatinya yang ngerasa maskulin banget. Janganlah minta jadi dikejar-kejar kayak cewek gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa feminin banget, seperti pesan-pesan apa ya aku terima sama ini, Nanda balik lagi ke feminine powermu. Karena kamu udah lama survive hidup, sudah lama bertahan hidup, sehingga kamu harus jadi maskulin juga untuk dirimu. Dan itu memang ngebuat saya sering melakukan sesuatu, tapi sekarang waktu dalam proses sekitar 5 tahun terakhir, begitu saya nyebrang ke masculine soul, pasti ada kejadian yang membuat saya harus stop. Nah, itu tandanya aku nggak bisa gunakan energi itu untuk dapat yang aku harapkan. Aku harus gunakan energiku karena powernya paling gede feminine. Just be my best self gitu loh. Nah, kalau maskulin di sini agak sedikit beda. Chase your dream. Kamu yang action sekarang. Semua supportnya udah dikasih, kamu action sekarang. Ya, dan kadang-kadang kita harus balancing dua-duanya. Ya, bukan berarti jadi feminine. Ayo, dia harus begini. Bukan, jangan nyebrang ke toxic lagi. Jangan nyebrang ke yang egonya gede lagi gitu. Enggak, kalau maskulin udah berusaha, ya open yourself lah. Apalagi kalau kamu sayang sama dia, open. Receive, terima kasih sayangnya, dan respon dengan positif. Kadang-kadang kita dulu yang harus kasih sinyal kok, untuk buat maskulin tuh mau maju maju ke kita gitu. Di sini mengejar bukan berarti memaksa ya, itu bukan poin yang aku omongin. Mengejar artinya berusaha ya, bukan memaksa. Dan dalam mengejar atau berusaha itu kita membiarkan si feminin atau si orang yang si cita-cita yang kita tuju itu kayak mendekat pada kita,
atau memilih kita secara alami, tidak secara paksaan. Itu akan jadi hubungan yang dewasa dan langgeng dibandingkan yang dipaksa. Ya, jadi sekali lagi note-nya adalah mengejar di situ dalam arti berusaha mendekat, bukan memaksa. Beda ya. Dan di situ kita harus cermat melihat respon. Kalau respon yang tidak baik, maka legowo. Oke, berarti dia tidak memilih. Tapi kalau responnya baik, maka bersyukurlah kamu berani berusaha dan melakukannya. Dan itu adalah power terkuat dari maskulin. So, yang aku tahu, yang sehat, dia trying. Dan trying is not forcing ya. Itu bukan sama. Itu beda hal. Trying artinya kita lihat respon, kita lihat feedback, dan kita tentukan langkah selanjutnya dari situ. Nah, itu yang healthy masculine. That's what I mean. Ya, itu pesan yang sangat spesifik kayaknya. Sorry kalau kamu kan apaan sih kak gitu. Itu pesan spesifik untuk some people, I think. Okay, last message, apa hal baik yang terjadi di dirimu selanjutnya. I'm super attractor. Aku menerima hal baik dengan mudah karena aku adalah penarik super alias super attractor. Gila, lu PS1 dapet jackpot semua. Keren yang kamu dapetin. Intinya feminine soul akan mereceive, akan mengeluarkan power vibrasinya untuk menarik hal yang positif. Masculine soul akan mengeluarkan vibrasinya untuk berusaha sambil menarik apa yang dia mau. Memang beda dua konsep ini karena ini pas begini. Keluarkan dua-duanya. Mungkin kamu butuh dua energi itu dalam dirimu ya. Kadang kamu coba chasing, kadang kamu receive. Kadang kamu coba kejar, kadang kamu diam menerima. Kamu harus balancing dua itu. Tapi kalau memang ini waktunya untuk action, action lah. Waktunya untuk terima, terimalah. Gitu. Kan ini seperti ada dua individu. I don't know why. Kenapa dia nggak kelihatannya untuk mata aku ya? Lebih kepada maskulinnya, lambang femininnya. So this is talking about hal baik yang akan terjadi di depannya. Keseimbanganmu untuk jadi diri terbaikmu akan mulai dicapai. Untuk jadi powerful feminine soul dan powerful masculine soul yang sehat, itu akan mulai diwujudkan. Dan kembalinya kamu pada posisi yin yangmu, itu akan ngebawa kamu semakin mudah menarik apapun. So banyak hal baik yang akan terjadi di part 1. Healing tentang hidden wound, kenapa kamu menjadi A, B, C, kenapa jadi toxic masculine, kenapa jadi toxic feminine, itu akan mulai tersadarkan dalam beberapa bulan ke depannya. Maybe the next 1 year malah juga ini bisa terjadi. Terus habis itu kamu juga akan tahu sign untuk maju, sign untuk menerima. Kamu juga akan dapat sebuah kejutan di finansial, kejutan di berkah, cita-cita yang kamu mau. Kamu akan makin dekat dengan happy endingmu. Kamu akan makin dekat dengan pasanganmu atau dengan cinta sejatimu. Kamu akan banyak buka kebaikan. Karena I gotta say, salah satu, kamu punya kartu yang sangat support sebenarnya. Jadi tergantung dirimu. Kamu akan kembali lagi pada powermu. Masculine, feminine. Atau ngebalance dua-duanya. Dan itu akan buat kamu jadi super attractor. Manifestasi mudah tercapai. Alias manifestor alami. Oke. So, untuk ini finansialnya juga kayaknya sih akan ada perubahan sih, transisi baik. Tapi benar-benar gimana usahamu juga sih. Aku lihat sebenarnya keberuntungan udah ada di sisimu, tapi pilihannya mau nggak keluar zona itu, zona yang tidak sehat itu, zona yang menjegalmu selama ini. So, I think that's all. Untuk kepala ini, good luck for you, karena aku tahu banyak orang di sini akan menerabas ketakutan, kekecewaannya sama hidup, maju lagi menuju harapan yang ngebawa dia
lebih growing dan jadi someone yang bisa manifest banyak impiannya yang dia sebenarnya dulu selalu takut impikan. Harapannya kembali. Congrats buat part 1. Very good reading, I like it. Semoga aku bisa delivery well karena aku belum terlatih 4 bulan terakhir ya. So untuk kali ini kasih love-nya warna ungu deh. Kasih love warna ungu, kata-katanya super attractor. Alright. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Share ya teman-teman kamu. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Bye. Halo, pal nomor 2 yang pilih Tiger Eye. Tiger's Eye. Oke. Kita lihat hal baik apa yang akan terjadi padamu di depannya. Selanjutnya, bisa beberapa bulan ya, bisa sampai setahunan. Oke. Eight of Cups. Princess of Pentacles. The Lovers. Oh, the Devil ya. Oke. Interesting sekali. I'm trying to figure it out. So, aku merasakan berkahnya nanti ya. Ini ada sesuatu yang kamu tinggalkan dari masalah emosional. Dan itu harus terjadi supaya ada pergerakan di finansial, di cinta, dan di healing batin. Harus ada sesuatu yang ditinggalkan secara emosional. Artinya kesadaran itu akan mulai naik ke dalam hidupmu, ke dalam kepala. Mulai akan ada sebuah kesadaran bahwa oh yang ini prinsip lah atau something, sesamuan yang kamu pegang selama ini itu udah gak bawa kebaikan. Dan keherannya dari double purnama, karena aku akan kaitkan reading ini dengan 2 purnama yang terjadi di Agustus, itu ngebawa banyak banget sebuah lembaran baru, dari mungkin berpisah atau bisa dari kayak bertemu dengan orang baru, menjalani hubungan baru juga. Itu banyak akan terjadi atau sudah terjadi di sekitar itu. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Kalian bisa berubah juga ya, melakukan perubahan supaya ada pergerakan pelan-pelan dalam kehidupan. Oke, kita cari lebih spesifik lagi. Apa yang butuh kamu lepaskan? Ada kaitannya dengan part 1 aku rasa. Kalau panggil aja ya, kalau enggak usah. Apa yang harus kamu lepaskan? Hold your vision. Pegang impianmu. Work through your fears. New moon in Scorpio. Jawaban yang kamu butuh akan datang. Full moon Gemini. Ya. Karena ada devil di sini, udah pasti ini tentang something, tentang menghadapi ketakutan. Sorry. Ini ada sesuatu yang tertahan di throat chakra. Ekspresi, komunikasi tidak terekspresikan, mimpi tidak bisa bebas kamu lepaskan alias kejar gitu ya, karena ada sesuatu yang masih ngehambat. Dan ini tentunya tentang subconscious, tentang alam bawah sadar, dimana
kamu juga merasakan ini sangat ngeganggu untuk membuat kamu percaya sepenuhnya. Dan menghadapi ini akan ngebawa kamu lebih dekat dengan cinta sejati, kesadaran, kemampuan finansial, menarik finansial juga. Di sini aku ngerasa kamu tuh udah banyak banget ragu dengan mimpi-mimpimu, udah banyak nyerah, udah banyak juga dengan kekuatan seperti ini ya. Aku ngerasa udah banyak yang nyerah sama impiannya, udah banyak yang ngelepasin impiannya, bukannya ngelepasin ketakutannya gitu ya, tapi dia yang dilepasin tuh impiannya. Itu udah mungkin berkali-kali terjadi dalam hidupmu. Tapi segimanapun kamu berusaha ngelakuin itu, tidak pernah bisa. Karena yang ngelarang itu semesta. Semesta tidak membiarkanmu melepaskan itu. Bahkan beberapa orang akan ngeh dari reading ini, bahwa semesta tidak ingin kamu berhenti bermimpi, tidak ingin berhenti berusaha untuk dapetin apa yang kamu cita-citakan, apa yang sudah kamu pegang di visimu. Cuman memang ini akan melibatkan melepaskan sesuatu, entah secara fisik atau secara mental. Ini harus terjadi dulu, dan ini akan dibantu sebagai salah satu bagian dari hal baik yang akan datang. Bantuan besar untuk lepasin the devil atau big fears, ketakutan besar di dalam dirimu. Ya, karena itu yang sering buat kamu jadi gampang nyerah. Kalau dua ini udah nyatu nih, nggak kayak file satu lagi. File satu tuh masih kayak mellow gitu ya. Kalau ini udah kayak nggak mungkin terjadi. Udah suka ada prinsip kayak gitu, itu nggak mungkin terjadi. Tegas, tapi dalam arti menyerahnya tegas. Dan mungkin beberapa waktu terakhir atau beberapa tahun terakhir kamu ngerasain, tiap kamu nyerah justru ada kebaikan yang datang. Justru ada support yang datang, pancingan yang datang untuk buat kamu bermimpi lagi. Dan kadang itu buat kamu jadi kayak maju mundur ya. Yang bener dong semesta, bener gak sih nih visi aku, bener gak sih intuisi aku, jangan PHP deh. Sering ada kayak gitu, ada luapan kayak gitu, karena kayaknya kamu lebih nyaman untuk ngeluapin itu ke beliau dibandingkan ke orang lain. Tadi throat saya gatel, dan akhirnya saya sadar bahwa ini kemungkinan besar curhatnya cuma bisa sama semesta. Pel ini ya gimana pun ya, beliau emak kita, beliau adalah bapak kita, beliau adalah parent. Ya, ini juga ada lovers. Ini bisa jadi intensitas spiritual connection, intensitas dari kekuatan healingnya twin flame atau soulmate. Ini bisa sedang kamu alami, dan sering dalam hubungan dengan dia atau suka sama dia aja, kita sering nge-trigger dari actionnya, kata-katanya, atau dari perasaan kita sendiri, dari insecurity kita sendiri, ketidakpercayaan diri kita sendiri. Kita sering nge-trigger, ngelihat dia confident, kita kena, oh kok kita gak bisa gitu ya. Ngelihat dia happy, ketawa, kita gak bisa. Oh my god, kenapa sih dia happy banget dan gue gak bisa? Itu pasti akan terjadi secara otomatis ya dalam hubungan spiritual connection, udah pasti. Karena itu memang akan ngebawa kita ke pertanyaan, kenapa aku ngerasa insecure ini tentang diriku jika menyangkut dia? Karena dia mau kasih lihat, lu punya luka makanya lu insecure, lu punya luka makanya lu jadi nyinyir sama gua. Lu punya luka makanya kita gak bisa bareng. Gua juga punya, karena itu dua arah, tidak pernah satu arah dalam spiritual connection. Kadang-kadang cuman ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya, semua kaca sempurna ada di dia. Dan itu memang sakit banget. Banyak yang ada di stage ini, kalau udah ketemu twin flame terutama, sudah ada di tahap gue capek, gak mungkin lagi ada cinta, gak mungkin lagi gue bisa dapet impian gue makin kecil dibandingkan dia. Itu sering banget saya temukan dalam klien-klien saya yang sedang jangar ya ketemu sama TF atau sama soulmate-nya. Jangan,
Tapi banyak juga yang akhirnya berhasil ngebalik dari inspirasi, dari sebuah ancaman, twin flame dan soulmate-nya ya. Biasa gitu, hubungannya tuh manis dulu, sayang, cinta, love at first sight, cetek, baru masuk ke neraka emosi. Karena banyak healing harus dilakukan, banyak proyeksi yang diberikan, baru kemudian pilihan. Mau jadikan dia sebagai ancaman, atau jadikan dia sebagai inspirasi. Yang menjadikan inspirasi akan nemuin kekuatan terbesar dia. Yang jadikan dia sebagai ancaman akan nemuin lebih banyak rasa putus asa. Dan di sini aku lihat Tuhan akan bantu kamu milih memandang twin flame atau soulmate-mu sebagai inspirasi, bukan ancaman. Oke? Ya. Dan manusia sangat normal ya, jika menyangkut impian atau hal yang benar-benar dia inginkan, itu responnya macam-macam. Itu normal, bergantung dari perjalanan hidupnya. Ada yang dia mau sesuatu, dia kejar konsisten, dia usahakan. Itu yang positif, itu yang secure. Ada yang akhirnya lari, ada yang gak mau ngapa-ngapain, ada yang akhirnya ngerasa itu jadi sebuah ancaman. Mimpi itu bisa menyakiti. Begitupun kita melihat seperti orang kepada twin flame soulmate terutama. Sama seperti kita melihat kepada cita-cita, karena biasanya udah otomatis di batin dikasih keinginan untuk bersama. Seperti kita ingin mimpi kita diraih. Ya, dan di responmu itu kamu akan bisa melihat tingkat dari kedewasaanmu. Apakah kamu konsisten meraihnya? Apakah ternyata kamu malah meledak-ledak? Apakah ada keinginan untuk shutdown, tidak ngelakuin apa-apa? Ataukah ingin lari dari dia? Ya, itu akan menunjukkan apa yang terjadi di alam bawah sadar. Gimana respon defense kita sejak kecil. Itu akan ditunjukkan dengan nyata dalam datangnya cita-cita besar atau dalam hubungan twin flame soulmate. Dan di hubungan dewasa itu tentunya datang dari pengalamannya, dari pelatihan hidup, dari cara kita berubah dan berkembang dengan menemukan satu hal yang saya sering katakan kepada klien saya jika menyangkut twin flame soulmate itu seperti apa ya, menemukan tentang dia akan membantumu menemukan dirimu sendiri, dan itu adalah bagian dari perjalanan spiritual awakening. Ya, banyak dari mereka, klien-klienku yang berjalan tadinya mau mencari tahu tentang twin flame soulmate-nya, malah menemukan dirinya sendiri. Dan itu adalah goalnya. Itu adalah tujuan besar semesta untuk membawa kita pada kesadaran yang lebih tinggi dari inspirasi. Ya, tapi itu juga berlaku untuk cita-cita kita. Saat kita punya cita-cita besar, kita pengen meraihnya kan, udah pasti. Cuman ada yang mendek, ada yang maju. Nah, itu bicara sesuatu pada kita. Bicara apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena cinta atau keinginan itu adalah sesuatu yang bisa merubah manusia. Makanya Tuhan datangkan inspirasi-inspirasi itu dari luar untuk membantu kita menyadari apa yang ada di dalam. Nah, orang yang terobsesi dengan psikologi, astrologi, twin flame soulmate, spiritual personality types, kayak NTJ, NFJ gitu ya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya pas masih kecil tidak terlalu dipahami. Ya, makanya dia ingin memahami diri sendiri pas sudah gede dengan cara-cara yang tersedia gitu ya di publik sekarang.
Ya, itu adalah ekspresi yang tidak terungkapkan, menyadari siapa dirimu sendiri. Dan berkat besarnya, kamu akan mulai kenal dirimu lebih baik lagi. Dan setelah kamu mengenal dirimu, kamu bisa aja memperbarui impianmu atau melangkah lebih pede ke arahnya. Tuh, dan buat saya itu adalah berkah besar yang bisa buat orang jadi manifestor hebat saat mulai sadar siapa dirinya, mulai tahu powernya apa, kelemahannya apa. Wow, that's the biggest thing. Blessing dari spiritual awakening. Terus cakra saya ya. Kamu memang kayaknya di proses file 2 ini sedang proses on the way untuk mengenal lebih baik diri sendiri. Ada yang udah lebih advance, ada yang masih beginning. Tapi kayaknya yang lebih advance akan milih file 1 kayaknya ya. Oke, kita lihat ya secara lebih gamblang apa yang akan terjadi, berkah apa, kebaikan apa yang akan datang. OMG, oh my god, jatuhnya bentar guys. Kebaikan apa tepatnya ke depannya buat teman-teman file 2? Cinta, finding yourself and finding love, lingkungan baru, soul family baru yang lebih sevibrasi, perkembangan secara personal, bottom, oh my god, awal baru, menjadi personal baru, menjadi orang baru yang sudah meninggalkan ketakutan besarnya. Kalau ada The Devil, ada Scorpio, ini udah pasti penghambat besar di hidup, di kebahagiaan yang akan diperlihatkan Tuhan, dan itu akan bawa kebaikan. Bisa jadi kerjaan baru, bisa jadi soul family baru, hobi baru, dan lain-lain. Cinta sudah ada di dalamnya. Memperbaiki cinta dengan kayak memperbaiki hubungan dengan pasangan, menguatkannya, atau menemukan cinta baru. Ada beberapa hal yang bisa kamu lihat dari kesadaranmu bahwa kamu sudah bertumbuh ya. Biasanya kamu akan punya sisi baru dari respon. Kamu tidak akan merespon sesuatu, sebuah trigger, sebuah kejadian dengan gaya lama. Kamu akan punya sebuah emotional response, respon emosional yang beda dibandingkan sebelumnya. Kamu akan lebih percaya sama diri sendiri. Kamu akan lebih pede sama pilihanmu. Tidak akan ragu, tidak akan banyak bimbang. Kamu akan maju, kamu akan mundur, kamu akan berhenti. Itu udah kayak, oke, karena aku percaya sama pilihan ini. Kamu juga bisa bicara sama diri sendiri. Kamu bisa mengungkapkan, sehingga cakra saya tidak akan terganggu seperti ini ya. Kamu akan bisa ekspresikan dengan lebih sehat, dengan cara lebih baik. Dan kamu akan mencoba hal baru, lingkungan baru, cinta baru mungkin, atau mencintai, memilih untuk menjalin hubungan dengan orang yang beda dari tipe sebelumnya, karena kamu tahu tipe sebelumnya itu lebih banyak trauma bondnya, lebih banyak kayak validasi masa kecil, validasi dari lukamu. Kamu akan mulai beda pilihannya. Kamu juga akan bisa melihat bahwa lingkunganmu melihat perubahanmu. Mungkin akan terlihat aneh ya di depan mereka. Mungkin kamu akan diejek, mungkin kamu akan ngerasa beberapa orang menjauh, tapi hanya untuk mendekatkanmu pada yang support sama growthmu, sama pertumbuhanmu. Cinta juga yang support sama sejajar, sevibrasi sama ini. Tuh, tidak ada lagi
berada di lingkungan yang membuatmu harus menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang terus divalidasi lukanya, tapi terus divalidasi kebahagiaannya, impiannya. Itu adalah ciri-ciri dari kamu udah banyak berkembang secara personal. Saat kita masih dalam proses spiritual awakening di awal, konflik itu tidak terelakkan, guys. Dari orang, dari karir, dari manapun itu banyak banget benturan. Itu tanda-tanda kamu masih dalam proses awal. Tapi begitu on the way, kamu udah growing, evolve, udah maju, kamu akan menemukan ketenangan. Karena kamu udah percaya diri. Aku gak akan berteman sama orang itu. Aku gak akan terlalu dekat. Dia masih banyak luka. Dekat sama dia kan, bahwa luka itu ke aku, proyeksinya. Jadi lebih baik aku cuman, say hi aja. Tuh, kamu udah bisa nyelamatin diri sendiri. Udah bisa kayak playing in your comfort zone yang lebih sehat. Nge-building lagi sebuah zona baru yang lebih nyaman untuk hidup. Oke. So, ada pertumbuhan personal, ialah karena yang dihadapin adalah fear ya. Kamu akan jadi someone new. Juga ada cinta baru, ada lingkungan baru atau kesempatan baru. Pokoknya akan ada awal baru, adalah hal baik yang terjadi, dan awal baru ini akan sangat mendukung kebahagiaan juga pertumbuhanmu secara personal. Kita coba lihat di cinta spesifiknya, hal baik apa yang datang. Seriously, part 1 ditonton juga ya. Intimacy. Oke, kenapa aku naruh di tengah? I don't know. Life purpose. Oh my god. Iyalah, tujuan hidup. Dating berkencan. Untuk dicinta, kamu akan menemukan jodohmu. Untuk beberapa orang, anak. Siapa yang terbaik? Cara untuk meraihnya? Cara untuk bergerak, kedekatan dengan pasangan, hubungan baru ada di depan sana. Aku kayak ngerasa ini sekitar setahunan ya. Setahun ke depan akan mulai terjadi transisinya. Ya, basicnya love. Kamu akan menemukan cinta baru yang lebih sehat dibandingkan cinta yang dulu-dulu, yang tersehat. Dan andaikan orangnya misalnya CLBK atau misalnya ini dengan pasangan, akan bisa membangun hubungan jauh lebih sehat lagi, jauh lebih baik, sehingga kedekatannya bahkan bisa bangun tujuan hidup bareng-bareng, baik itu anak atau karir atau panggilan jiwa lain, misi bareng gitu ya, itu akan mulai ditemukan. Oke, last one. Ya, ini file 2, sorry, ini lebih spesifiknya kepada cinta ya, kuatnya ya. Ada beberapa tentang environment, kesempatan baru, awal baru dalam hal apapun. Oke, last message dari semesta. Aku membiarkan diriku yang tenang di dalam untuk keluar setiap hari. Begitu aku menguatkan keyakinanku pada cinta dari semesta. Ya Tuhan, aku doakan healing besarmu akan terjadi ke depannya. Karena ini, cinta akan kembali lagi di dalam dirimu. Which is itu artinya harapan balik lagi, kepercayaan diri balik lagi, keyakinan balik lagi. Usaha yang efektif balik lagi ke dalam hidupmu, dan itu akan bawa, memang buka banyak kesempatan baru ya, gerbang baru dalam hidup. Gak heran tadi kita dapat di bottomnya apa yang akan datang untuk kebaikannya, awal baru dari segalanya. Segala yang kamu harapkan terjadi akan kamu raih ke depannya. Cinta
Dan apapun yang sedang kamu pikirkan saat ini, itu bisa kamu raih dengan menjadi diri baru yang jauh lebih sejajar dengan tujuan itu. So, very deep bliss ini ya, deep blessing ini, karena berhubungan sama perubahan, sama the devil ini, sama apa yang ngehambat kamu selama ini, bisikan-bisikan yang mungkin buat kamu jadi ragu sama diri sendiri, itu akan mulai hilang, akan mulai disembuhkan, akan mulai berganti dengan bisikan-bisikan baik, dukungan-dukungan self-talk yang positif. Karena lebih baik kita mikirin yang positif dibandingkan negatif. Kayak contohnya daripada gue gak bakal bisa dapetin itu, nanti kamu akan bisa shifting, bisa ngeganti respon jadi oke, gue tahu gue bisa dapet, tapi butuh waktu, dan gue harus mulai dari sekarang. Gitu. Kamu akan mulai bisa ngeganti semua darkness di pikiran jadi light, jadi cahaya pelan-pelan. Ya, dan aku tahu itu bukan proses semalam. Makanya, ini kebaikan pelan-pelan yang akan dibangun ke depannya untuk memajukan hidup dari teman-teman Pile 2. Oke. One more note. Proteksi, daya tahan, fokus. Karena ini adalah Tiger Eye itu perfect untuk nemenin kamu mengusir ketakutan dan kecemasan. So, nyambung dengan apa isi readingnya ya. Sign. Gue rasa memang ada sign kuat. Tonton Pile 1 kalau kepanggil ya. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Share ke teman-teman yang butuh support di video ini. Thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3. Kebaikan hal baik apa yang exciting yang akan datang selanjutnya di hidupmu. Kita lihat dari tarotnya ya. Let me shuffle again. Nine of Pentacles. Wheel of Fortune. Judgment. Knight of Cups. Ini paling gamblang. Kalau yang 1 sama 2 itu banyak memang proses healing ya. Jadi berkah kebaikan di depannya. Kalau di sini aku melihat ini udah gamblang terkatakan ya. Keuangan, independensi atau kemandirian secara finansial. Roda keberuntungan yang mutar, artinya situasi akan jauh lebih baik. Kamu masuk siklus baru yang jauh lebih sehat. Untungnya di setelah Wheel of Fortune yang terjadi judgment. Artinya kamu yang milih mau dibawa kemana. Si arah kebaikan atau perubahan siklus itu ke arah positif atau negatif terserah dirimu ya. Tapi aku harapkan semuanya ada di sini karena mau hidupnya jauh lebih positif. So, and then after that di situ juga ada tentang cinta baru atau meningkatkan hubungan dengan pasangan. Untuk yang couple, aku lihat akan ada romansa kembali ke dalam hidupmu. So, this is about the finance. Ada siklus baru yang lebih sehat, ada juga pilihan, dan ada kesempatan cinta yang baru. Untuk couple, kesempatan untuk meningkatkan lagi asmara, romansa di antara keduanya. Oke, we'll see apakah ada blockages-nya atau ada something yang harus mereka tahu supaya siklus ini masuk, kebaikan ini masuk dengan lancar. Conclusions are within reach. Artinya sebuah kesimpulan akan datang. Full moon eclipse. Ya, dan aku akan hubungkan dengan full moon 2 kali di bulan
Agustus ya, karena itu blue super moon pula, so it's important untuk spiritual growth. A time for healing. Okay. Oh my god. The end of a tough cycle approaches. Ya, kan ada Wheel of Fortune diperkuat ini. Aku tahu ini tentang masuk ke dalam sebuah siklus baru yang jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Oke. Berantakan gini saja. Whatever. Apa ya? My brain cannot see this. Okay. Nah, oh my God. Jadi aku lihat di sini ada conclusion, kesimpulan untuk yang mau menemukan jawaban atau kepastian dari seseorang, itu akan dapat timingnya akan ada dalam mungkin beberapa bulan atau setahun ke depan. Kamu akan mulai memahami itu adalah keputusanmu untuk memilih atau meninggalkan hal tersebut. Intinya ada jawaban yang diterima dan ada bagian healing yang terjadi, tapi tidak sebesar fase 1 dan 2. Aku lihat di sini lebih kepada ya kamu udah tahu caranya kapan healing, udah ngerti gitu loh langkahnya. Oh gini tuh healing, gini tuh enggak, gini tuh gini, ini have fun, ini waktunya healing gitu loh. Udah ngerti kapan timingnya untuk duduk sama diri sendiri. Dan dengan adanya Wheel of Fortune sudah terlihat bahwa kamu akan milih siklus yang jauh, sebuah babak baru hidup yang jauh lebih ringan, lebih indah dibandingkan sebelumnya. Dan kejadian hidupnya juga memang kayaknya akan jauh lebih soft ya, lebih gentle gitu dibandingkan kejadian hidup sebelumnya yang mungkin kamu harus survive banget, harus agak usaha banting tulang gitu. Tapi di siklus sekarang yang akan datang nih mungkin sebentar lagi, ini kayak ada rilis karma, ada rilis siklus berat jadi siklus yang lebih ringan. Apakah tetap akan ada cobaan di situ? Tetaplah, kita manusia kan belajar dari situ ya, tetap. Cuman kayak hal beratnya udah beres, hal beratnya. Cuman kalau kita ngomong ada healing, tetap healing itu akan menguras air mata ya kadang-kadang ya. Jadi jangan expect guys cuman akan ada sunshine and rainbow, enggak lah. Tetap akan ada proses-proses dimana kita saat duduk sama diri sendiri atau ke-trigger, tentunya kita tetap nangis gitu. Cuman udah kayak ini sebuah pertanda yang aku pengen kalian sugestikan, yang berat sudah berlalu gitu. Di bawahnya kamu dan orang yang kamu cintai itu aman. New Moon in Cancer. Ya, mungkin hal yang kamu takutkan, proses dari healingmu adalah kamu ngerasa gak safe, kamu ngerasa tidak aman, juga takut kehilangan mungkin ya keluarga or something like that. Kamu ngerasain itu, tapi di kebaikan besarnya nanti trust kamu mulai akan balik. Keyakinan, kepercayaan sama hidup atau sama keamanan, sama orang, sama temen itu akan balik lagi. Trustnya tidak akan naik turun kayak dulu mungkin ya, tidak akan kayak gitu. Akan ada kesempatan dimana kamu akan lebih ringan, makanya karena udah tidak dibayangin ketakutan kehilangan, ketakutan akan apa gitu ya yang terjadi sama keluargamu. Itu akan ada titik tenang, dan itu ngebuat hari-hari jauh lebih ringan dijalani. Karena memang beda sih, kalau kita udah gak punya trust sama hidup, kita akan hidup dalam kecemasan. Dan kecemasan itu emang bawa berat. Jadi di sini aku rasa healingnya adalah nge-healing titik cemasmu itu, titik takutmu itu di bagian-bagian tertentu. Nanti kalau kamu udah punya trust lagi,
kamu akan ngerasa banyak hal sih. Kamu akan mulai ngerasa, aku takut nih masuk ke zona baru nih, siklus ini nih, karena aku tidak kenal. Tapi kalau kamu udah ngerasa banyak healing terjadi, trust kamu mulai balik, itu akan beda responnya. Jadi, oke, ini adalah tempat aku memperluas zona nyamanku. Karena tadinya kecil, tapi karena ada siklus baru, aku bisa buat jadi lebih besar. Terus, kalau misalnya masih ada cemas, kamu akan ngerasa, semuanya udah runtuh. Kalau trust beda. Akan ada rencana lebih baik dari Tuhan yang akan datang. Kalau si cemas bilang, aku merasa seperti sebuah kegagalan. Kalau sebuah trust bilang, aku akan berkembang. Aku masih berkembang dan akan terus belajar. Ya. Terus banyak lagi hal yang kecemasan sering bisikan sama kita ya. Kalau orang cemas dan gak punya trust itu kan dia kayak semuanya harus dia micromanage, harus diatur sedetail mungkin. Harus juga ngerti kalau gua ngelangkah ke A ini akan begini resikonya, ini plusnya, ini minusnya. Semua dia micromanage. Itu artinya anxiety-nya masih besar, cemasnya masih besar. Tapi kalau misalnya dia udah punya trust, dia beda. Dia akan ngerti kalau universe adalah universe adalah manajerku yang mengerti langkah-langkah selanjutnya dan hal-hal yang harus aku tempuh. Ya, kalau udah ada trust, memang semuanya jadi lebih ringan ya. Kamu gak perlu punya plan sampai Z atau mempersiapkan diri sampai perfect untuk maju ke arena baru atau ke hal yang kamu mau. Kamu akan percaya bahwa gue dikasih sign untuk maju nih sama universe, gue belum ready. Gue maju. Gue akan tahu apa yang harus dilakukan saat gue mulai berusaha gitu. Jadi ini adalah perang antara kecemasan yang masih suka muncul dengan kepositifan, shifting mindset dari yang cemas ke yang trust gitu. Dan itu memang akan bawa banyak perubahan, banyak hal ringan dalam hidup, terutama hari-hari ya, karena ada hal-hal yang gak lagi jadi beban untuk dipikirin terus. Kita lihat sekarang dari spesifiknya ya, kebaikan apa yang akan terjadi, baik apa, berkah apa yang akan terjadi selanjutnya. Physical activity, aktivitas fisik, parenting, menjadi orang tua, rebirth, kelahiran baru. Ini ada berkah punya anak ya, aku lihat ya. Ini dua berdekatan, ada punya anak. Terus ada juga healing inner child, besar, healing inner child yang penting dalam sisi hidupmu. Dan perubahan ini akan membuat kamu jadi lebih terasa sama hidup. Meskipun mungkin kamu akan jadi orang baru yang berubah, tapi kamu berubah ke arah baik. Dan orang-orang yang gak suka perubahanmu karena mereka masih berada di tempat yang sama, itu akan ngejek atau akan melakukan sesuatu untuk narik kamu lagi ke belakang. Tapi aku rasa kamu udah punya power untuk tetap maju ke diri versimu yang lebih baik. Ya, ada something yang berubah banget dari dirimu, dan itu berubah ke arah kebaikan, kasih sayang pada diri sendiri, kasih sayang kepada orang lain. Menghealing inner child bukan berarti kita akan menghakimi orang tua kita, membenci, menghardik mereka ya. Karena nobody's perfect. Ya, kita cuma bisa trying our best untuk jadi the best parents gitu kan. Tapi we are never going to be the best parents. Karena kita semua manusia. Ada titik lemahnya. Ya, jadi gak ada yang sempurna.
dan kita juga hanya bisa belajar dari generasi-generasi sebelumnya untuk nurunin ke generasi baru lebih sehat lagi kan. Itu yang buat kita sekarang berada dalam spiritual awakening massal di dunia untuk ngebangun generasi baru yang lebih sehat. Dan bukan berarti ada kemarahan tersisa pada sosok figur ortu. Hanya ada kesadaran, harusnya nanti goalnya ya. Di awal menyadari itu pasti kesal. Ada rasa marah, karena itu yang harus kita lalui sampai dapat ikhlas. Kita berduka dulu, kita menolak, masa sih ortuku gitu, oh iya ternyata ya, sampai depresi, sampai akhirnya ikhlas. Oke, Tuhan udah gariskan aku ada di sana. Mau gimana? Aku gak bisa milih di mana aku dilahirkan, tapi aku bisa milih jadi apa aku sebelum aku pergi dari bumi ini. Ya, bukan salahmu dilahirkan di mana, tapi salahmu kamu berakhir di mana. Ingat itu. Ya, jadi ini ada keikhlasan, rasa maaf, dan perubahan jadi sosok yang lebih penuh kasih. Dan ini yang buat hidup kita tuh jadi ringan, guys. Hidup kita jadi free. Karena udah gak ada anger, gak ada marah. Dan butuh orang yang sangat kuat untuk bisa memaafkan. Fact. Need a very strong person to do that. Oke? Dalam cinta awal sih. Worthiness, ya. Ada healing inner child nih untuk menyeimbangkan cinta. Love, datang mulu dia. The Gardener. Wow. Inner childmu akan bahagia. Berkahnya, compatibility. Sisi dari kecilmu yang dulu banyak kurang mungkin ya, banyak kosong atau banyak tidak bisa mengekspresikan dirinya akan pelan-pelan tersembuhkan, dan pelan-pelan kamu gantikan dengan kasih sayangmu pada diri sendiri alias self-love tingkat dewa sekarang setelah dewasa. Kamu juga akan menemukan sisi dimana mungkin tadinya kamu berpikir cinta itu gak ada buatmu karena abis sampai Z. Akhirnya kamu berpikir semua orang layak buat cinta. Semua orang layak. Aku mungkin berpikir pernah bahwa dulu tuh aku tidak mungkin dapat cinta karena luka-luka masa kecilku, luka-luka diriku yang disakiti, yang banyak dikecewakan orang, hidup. Aku tidak percaya aku bisa dapat cinta yang layak. Tapi justru itu buat aku jadi lebih sepi, ngerasa sendiri di hidup, ngerasa tidak bergairah. Kamu mulai bisa shifting pikiran itu jadi aku layak buat cinta. Kita semua dilahirkan dari cinta tanpa syarat Tuhan. Pasti semua orang ditakdirkan untuk mengalami cinta tanpa syarat dari manifestasi manusia lain. Yang jadi pilihanku. Ya, worthiness kamu, rasa layak, kelayakan dirinya naik. Dan kamu mulai bisa nurturing atau menyuburkan lagi dirimu, cita-cita batinmu, kebahagiaan dirimu, inner childmu mulai bisa disuburkan. Dan mungkin ini juga akan bawa kamu ke aktivitas baru yang sangat unik, yang kamu gak kepikiran itu akan buat kamu happy gitu loh. Bisa dari ya berkebun, main game, ya ini ngaca, make up gitu ya, something new yang ternyata itu menuhin dirimu banget karena kamu ngerasa bisa melakukan itu dengan baik. Padahal mungkin dari dulu orang gak ngelihat kamu ada di sana bisa melakukan itu. Nah, itu akan ngehealing dan bawa kamu cinta pada diri sendiri. Jadi kalau berkah di cintanya, ini aku lihat lebih kepada cinta dalam diri sendiri dulu akan naik, lalu kamu baru bisa siap masuk ke relationship yang subur juga, yang sehat, karena dirimu udah penuh. Itu kebaikan ke depannya. Dan kalau ini bicara soal couple, soal pasangan, aku ngerasain ya dalam hubungan itu kalian berdua masing-masing memperbaiki
atau meningkatkan lagi rasa kasih pada diri sendiri yang akhirnya nyatu di hubungan yang sehat. Karena dua-duanya kayak punya aktivitas yang membuat mereka happy ya, walaupun kadang beda gitu aktivitasnya. Ada yang nyatu, ada yang bisa ngegabung, tapi kan ada juga ya couple yang aktivitasnya nggak bisa digabung gitu. Ya aku harap sih aku juga nanti punya spouse ya, si Papa Kido. Itu aku bisa ikut gitu kegiatannya, dia juga bisa. Cuman kan sayangnya tidak semua orang bisa digabung gitu kan. Nah ini apapun yang terjadi, entah kalian jadi tim bergabung atau aktivitas masing-masing, kalian nyatu lagi, kalian bisa bring reunion, malah jadi kayak lebih berwarna, malah jadi kayak lebih banyak cerita, pengalaman baru, like that. Ya, menemukan diri sendiri di tengah hubungan. That's the point. Kayak ini paling enak dibaca karena ini paling lancar ya, paling gamblang. Inner child healing besar karena banyak kebaikan mau datang dan kamu harus memperbaiki sisi kelayakan, harus merasa layak dulu untuk bisa akhirnya kebaikan itu terbuka. Ya, penghalangnya hanya itu sih, trust pada dunia, pada diri sendiri, kemarahan juga bisa kelayakan, dan itu akan ditempuh berjalan dengan mulainya kamu bisa narik si kebaikan-kebaikan hidup. Ya, tidak bisa perubahan terjadi semalam, tapi kita bisa melangkah sambil kayak repairing ourselves atau ya menghealing diri kita pelan-pelan. Nothing is instant. Cuman sosmed ya kayaknya yang bisa buat semua orang terkenal. Instan apapun itu sekarang kontennya. But for healing is never like that. Omi juga instan. Oke, kita lihat pesan semesta about kebaikan di depan. Lebih banyak aku mensejajarkan diriku pada apresiasi atau syukur ya. Aku melihat kebaikan semesta lebih banyak diberikan, dikirimkan kepadaku. Ya, gratitude itu adalah kuncimu manifestasi kebaikan yang akan siap diterima ya. Dengan cara apresiasi hidup, banyak bersyukur. Ada kalanya nanti saat healing kamu gak pengen bersyukur sama sekali. It's okay, that's normal. Itu proses healing. Ada marahnya kan, ada depresinya, ada gitu naik turunnya. That's normal di sana. Tapi nanti setelah, kalau saya pribadi ya, setelah ngeluapin semua marahnya, baru cinta itu bisa masuk. Cinta kasih, unconditional love baru bisa masuk. Karena saya udah ngebuang porsi saya berdukanya dalam situasi itu atau dalam kejadian tertentu. Nah, kasih kesempatan dirimu lebih banyak bersyukur sebisa mungkin ya, kecuali memang sedang tidak on that spot, on that mood, berarti kamu itu tahu itu pertanda ya, there's something in me yang lagi marah, ada sesuatu di diriku yang lagi bad sih, yang lagi harus diproses. Alright, aku pengen narik dua lagi buatmu. Ambil aja ya. Saat aku terkoneksi ke dunia spiritual, aku membuka pintu menerima divine guidance, bimbingan semesta, dan arah yang jelas, juga kebijaksanaan luar biasa. Ada masanya nanti semesta akan membawa saat kamu tenang, tapi saat dalam proses lagi mungkin emosionalnya lagi tinggi gitu ya, ya kamu akan seperti tidak terlalu lama atau tidak terlalu jelas mendengar mereka, dan di situ jangan ngerasa kamu ditinggalin,
Karena yang sebenarnya yang ribut itu adalah batinmu atau pikiranmu. Semesta tidak meninggalkan. Semesta selalu ada. Nanti saat kamu udah tenang, mungkin udah ada rasa syukur lagi, baru kedengeran petunjuknya. Ya, jadi jangan pernah merasa meninggalkan. Gak pernah merasa ditinggalkan. Karena sebenarnya faktanya kita yang meninggalkan Tuhan, bukan sebaliknya. Nah, sesegera aku memilih cahaya di pojok yang gelap, aku mengalihkan kekuatanku menuju apa yang aku mau. Ya, shadow work atau berusaha masukin mindset positif di tengah mindset kamu yang lagi negatif banget. Dan itu gak gampang guys. Makanya kayak butuh duduk sama diri sendiri, butuh nenangin itu, baru kita bisa ngebawa cahaya lagi, bahkan dalam situasi terburuk dalam hidup kita. Dan sekali lagi, yang bisa melakukan itu tuh orang yang kuat banget. Gak semua orang bisa. Ada banyak orang di luar sana yang aku yakin kalian di sini pasti bisa. Cuman butuh waktu atau ada yang cepat gitu ya. Cuman gak semua orang mampu mengambil sebuah hikmah positif di tengah kejadian negatif. Karena memang gak gampang. That's why that I said only strong souls saja yang bisa melakukan itu. A very powerful soul can forgive, can bring the light, can see the light in everything that's dark. And that's not an easy job to do di tengah dunia yang semakin kali juga ini ya, semakin menggelap. Kita kadang ke bawah gelap juga dan tanpa sadar menjauh dari Tuhan. Nah, lupa deh bersyukur. Runtuh hidup karena kitanya yang bawa, bring the darkness kemana-mana. Nah, di sini ada skill untuk in light atau ngebawa cahaya kemanapun kamu berada dalam situasi apapun. Itu adalah kebaikan yang akan datang karena kamu udah mulai itu dari dirimu sendiri. Dari traumamu, kamu bawa cahaya jadi healing. Dari kenegatifanmu, kamu bawa cahaya jadi healing. Itu yang ngebuat jadi semuanya akan lebih ringan karena kamu sadar kita sedang hidup di tengah darkness besar dan tidak semua jiwa mampu survive di sini untuk stay light, untuk tetap jadi cahaya. Dan yang bisa adalah strong souls yang udah pasti proteksinya lebih gede lagi dari semesta. Dan di situ juga akan membawa banyak healing kepada diri kita. Karena kayak kita gak akan biarin ini semesta ya. Kita gak akan biarin anak ini punya sedikit pun, kita minimalisir banget potensi darkness keluar dari dalam dirinya. Dan itu berarti healing besar-besaran. Kayak kita benar-benar harus growing. Jadinya darkness gak bisa masuk ke dalam diri kita dan nyetir kita gitu. And that's a job yang akan kita lakukan bertahun-tahun selama spiritual awakening. So berkahnya banyak, dari finansial, trust, pilihan-pilihan baru, awal baru, siklus lama berakhir, siklus ringan terjadi. Karena banyak sekali hal-hal yang sudah tidak lagi ngebebanin. Rasa maaf dicapai, ngebawa cahaya dalam situasi apapun. Bersyukur. Dan menemukan dirimu sendiri. How to love yourself. Itu adalah kebaikan besar yang akan datang ke depannya. So guys, I'm so happy to be here again. Untuk coming back here with you. Thank you so much untuk Elephant Crystal, sponsor video kita hari ini. Semoga yang nonton, yang sponsorin, yang buat dalam kesehatan, kebahagiaan, keringanan lahir batin ya. Semuanya kita mulai sebuah siklus baru di channel aku dengan sebuah konten baru juga yang akan masuk nanti. Mohon doanya
Jangan lupa support, dan thank you banget untuk yang selalu support aku bertahun-tahun ini. Ya, udah aku selalu untuk happiness, prosperity, peacefulness inside out. Ya, so jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sekali lagi minta tolong. Enggak sekali lagi, akan terus-terusan minta tolong pas videoku nongol. Like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wish you all the best. Sending you so much love, and light. Bye guys.